Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. A. Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi pada antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Inggris. Latar belakang: pergerak nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Serikat Islam, dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Serikat Islam, dan pergerakan nasional lainnya memprakarsai strategi kerjasama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad, Dewan Rakyat, dengan harapan Indonesia akan diberi hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan Kerajaan Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih cara non-kooperatif dengan menuntut kebebasan pemerintah Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan non-kooperatif ini adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, dua orang mahasiswa nasionalis yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan politik etis yang dijalankan oleh Belanda. Penduduk Indonesia oleh Jepang selama 3,5 tahun masa Perang Dunia Kedua merupakan faktor penting untuk revolusi berikutnya. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan penjajahan di Hindia Belanda. Hanya dalam waktu 3 bulan, Jepang berhasil menguasai Sumatera. Jepang kemudian berusaha untuk mengambil hati kaum nasionalis dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini menimbulkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan di seluruh negeri. Ketika Jepang berada di ambang kekalahan perang, Belanda kembali untuk merebut kembali berkas koloni mereka. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kunaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, walaupun tidak menetapkan tanggal resmi. C. Proklamasi Kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hingga pemilihan umum digelar, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membangun presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan dirinya dengan Indonesia. Sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintah Belanda. Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu pemerintah masih sangat terpusat di Pulau Jawa, sementara kontak keluar pulau masih sangat sedikit. Pada 14 November 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama mengetuai Kabinet Syahrir. Beberapa minggu setelah Jepang menyerang, Gyugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah. Struktur komando dan keanggotaan Peta dan Heiho pun hilang. Karena itu, pasukan Republikan yang mulai tumbuh di bulan September tetap lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil misilisi pemuda yang tidak terlatih yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Ketiadaan struktur militer yang patut pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi kala itu. Dalam masalah awal pembentukan struktur militer, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapat pangkat yang lebih tinggi dibanding perwira yang dilatih oleh Belanda. Pada 12 November 1945, dalam sebuah konferensi antara panglima-panglima divisi militer di Yogyakarta, seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat bergelar Panglima Besar. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda.
Setiap tanggal 17 Agustus diperingati HUT RI Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.